Ya, tidak hanya mengunjungi Candi Prambanan dan Borobudur, ternyata Barack Obama juga mencoba makanan khas Bantul, yakni berbahan organik, yaitu mie letek. Bacanya harus seperti itu ya, Letek, mie letek. letek. Oke, usai mengunjungi destinasi wisata Hutan Pinus Becici di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Barack Obama mengajak keluarganya makan siang menu khas Bantul, yakni mie letek. Betul. Oke, namun sayang awak media ini dilarang merekam aktivitas Obama saat makan siang. Nah, berdasarkan pengakuan pemilik rumah makan Iskandar dan Pramusaji Arifah, Obama dan keluarga sangat lahap menyantap mie letek ini yang mereka sajikan. Iya, dan mie letek berbahan tepung ketela atau tepung tapioka tanpa bumbu perasa buatan. Dan mie yang hanya ada di Kabupaten Bantul ini ternyata telah direkomendasikan istri dan adik Barack Obama jauh-jauh hari sebelum mereka melakukan liburan ke wilayah Yogyakarta. Dan kedatangan Barack Obama beserta istri juga anaknya, Malia dan Sasha, menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemilik warung dan pramusaji. Mereka tidak menyangka rumah makan yang berada di puncak bukit ini ternyata menjadi tujuan utama makan siang mantan Presiden ke-44 Amerika Serikat tersebut. Ya, sudah. Kembali di Hot Ekonomi, pemirsa, Indonesia memutuskan untuk kembali masuk organisasi pengekspor minyak atau OPEC dengan syarat tak turut mengurangi produksi minyak. Rekan saya, Yasi Syarif, akan memaparkan berapa besar produksi minyak nasional dan di posisi berapa produksi minyak Indonesia dalam keanggotaan OPEC. Ya, Yasi, silakan. Baik, terima kasih Wiki. Dan pemirsa, Saudi Arabia merupakan negara anggota OPEC dengan produksi terbesar, yakni mencapai 10,5 juta barel per hari. Dan posisi kedua, Irak dengan produksi 4,56 juta barel per hari. Sementara Indonesia hanya 722 ribu barel per hari dan berada di posisi ke-10. Mari kita simak datanya seperti apa. Kita lihat di sini pemirsa, 5 besar negara produksi minyak OPEC per Oktober 2016. Kita lihat di pertama, pemirsa, urutan kelima, Kuwait. Ini memproduksi 2,8 juta barel per hari. Selanjutnya di posisi keempat, Uni Emirat Arab 3 juta barel per hari. Diikuti Iran yang memproduksi 3,7 juta barel per hari. Selanjutnya Irak 4,6 juta barel per hari. Sementara Arab Saudi terbanyak 10,5 juta barel per hari. Dan pemirsa, kita lihat informasi lain, negara asal impor minyak Indonesia pada 2015. Indonesia mengimpor minyak dari Singapura 25,9 juta ton, diikuti dengan Malaysia 7 juta ton dan juga dari Arab Saudi 6,3 juta ton, sementara Korsel 3,8 juta ton dan Nigeria 3,1 juta ton. Ini sangat memprihatinkan pemirsa, di mana Singapura kita lihat tidak memiliki sumber daya alam, namun kita justru impor dari Singapura, padahal Indonesia seharusnya juga memiliki kilang minyak sendiri supaya kita bisa menghemat APBN kita untuk impor minyak dari beberapa negara luar. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menargetkan lifting minyak sebanyak 825 ribu barel per hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 yaitu 815 ribu BPH. Sepanjang Januari hingga November 2016, kontraktor kontrak kerja sama telah mengerjakan 212 pengeboran sumur, pengembangan 1055 kegiatan pekerja ulang, serta 33.925 kegiatan perawatan sumur. Mari kita lihat 5 KKKS penghasil minyak terbesar 2017. Kita lihat di sini. 5 KKS penghasil minyak terbesar 2017 dalam barel per hari. Kita lihat pertama, Pertamina Hulu Energi ONWJ sebanyak 36,5 ribu barel per hari. Diikuti Total INP Indonesia 64,6 ribu barel per hari. Selanjutnya PT Pertamina IP 86,2 ribu barel per hari. Selanjutnya Mobile KPU Ltd 200 ribu barel per hari. Sementara Chevron Pacific Indonesia 233,9 ribu barel per hari. Dan pemirsa, kita lihat sementara itu besarnya lifting minyak Indonesia keseluruhan pada 2017 diperkirakan mencapai 780 ribu BPH. Jumlah ini turun dibandingkan perkiraan APBN perubahan 2016 yang mencapai 820 ribu BPH. Mari kita simak datanya pemirsa.
5 wilayah kerja dan proyeksi lifting 2017 dalam barel per hari. Total INP Mahakam ini kita lihat 52,8 ribu barel per hari. KKKS lainnya 75,6 ribu barel per hari. Selanjutnya Pertamina IP Indonesia 85 ribu barel per hari. Mobile CEPU 165 ribu barel per hari dan Chevron Rokan 228 ribu barel per hari. Ya, demikian Wiki. Ya, baik Yasi, terima kasih. Dan Yasi dan juga pemirsa, Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wajong menyebut berdasarkan data SKK Migas Investasi Hulu Migas pada tahun lalu telah turun. Dengan penurunan investasi tersebut, maka secara otomatis aktivitas di sektor hulu migas menurun, terutama aktivitas eksplorasi. Bisakah Anda jelaskan, Yasi, berapa besar penurunan investasi hulu migas di Indonesia? Ya, Wiki, penurunan investasi berimplikasi pada kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. Akibat sepinya eksplorasi, tak ada penemuan cadangan migas baru di Indonesia. Sementara jumlah cadangan minyak terus merosot. Mari kita simak data selengkapnya. Kita lihat di sini wilayah eksplorasi migas. Di 2013, wilayah eksplorasi di Indonesia sebanyak 238. Ini pada 2016 menyusut menjadi 199 wilayah. Sementara 37 ini sedang dalam proses pengakhiran kontrak dan cadangan minyak merosot dari 3,7 miliar barel 2013 menjadi 3,3 miliar barel saat ini. Dan pemirsa, Indonesia Petroleum Association mengatakan investasi di sektor hulu migas perlu dijaga karena memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayangnya saat ini investasi pada hulu migas terus mengalami penurunan. Mari kita simak data investasi hulu migas. Kita lihat di sini investasi hulu migas Indonesia pada 2016 menurun 27% dibandingkan 2015, dari 15,34 miliar US dollar menjadi 11,15 miliar US dollar. Indonesia kehilangan investasi 4,19 miliar US dollar atau setara dengan 55 triliun rupiah dari hulu migas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Wiki. Ya, terima kasih Yasi dan pemirsa untuk pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Yasi terkait dengan beberapa data-data terkait dengan produksi minyak dan juga gas di Indonesia dan juga investasi di sektor hulu. Saya akan kembali bersama Pak Simon. Sebetulnya apa yang terlewatkan lah ya, atau kita harus catch up di mana sebetulnya Pak Simon untuk mengejar ketertinggalan, dalam artian kita kehilangan potensi investasi di migas yang cukup besar sebetulnya. Loh, untuk menambah produksi kan harus ada penemuan baru. Ya. Loh iya, eksplorasinya. Jadi di hulunya harus di-encourage kan. Okay. Kalau tidak ada eksplorasi, bagaimana kita bisa menemukan? Nah, oleh karena itu ya saya kira pemerintah sudah melakukan insentif-insentif ya. Nah, oleh karena itu sayangnya pada saat ini diberikan insentif, harga minyak pun turun kan begitu. Jadi bukan hanya persoalan internal kita, tapi eksternal juga ada kan gitu. Jadi namun demikian, selama pemerintah itu firm untuk itu sangat bagus. Kedua, tolonglah regulasi di daerah juga di ini. Sekarang kan sebenarnya banyak peraturan-peraturan yang sudah satu pintu, semua urusannya kan BKPM kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita betul-betul nggak dilaksanakan itu kan gitu. Selama ini kan untuk ke daerah aja minta izin berhari-hari kan. Nah, jadi itu yang harus kita... Artinya itu masih terjadi ya, walaupun memang idealnya dalam prakteknya menurut teman-teman ya masih terjadi ya. Persisnya saya nggak tahu, tetapi memang itu harus diawasi kan. Jadi jangan hanya selesai di meja ya, ini begini, tapi implementasinya bagaimana? Kemampuan dari pemerintah sendiri untuk mendengar input dari teman-teman di lapangan dan juga memberikan solusi lah ya terkait dengan perizinan yang berlapis, kemudian juga berbelitnya proses dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah seberapa baik sih? Oh, sudah. Jadi sekarang ini pemerintah sekarang ini kan sangat-sangat peka ya. Bahkan dulu kan menjadi masalah itu di Kementerian Keuangan. Tapi sekarang pun sudah masalah kewajiban fiskal itu kan sudah diperbaiki. Seperti saya katakan dulu PBB saja sudah mahal kan gitu. Sekarang kalau nggak salah ada peraturan dari Menteri Keuangan itu dijelaskan kan gitu. Nah, itu kan sudah sangat maju. Ya.
Nah, jadi itu tadi saya bilang ini complicated jadi masalahnya. Ya, baik, di sektor hulu ini sebetulnya masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kemudian kita juga yang harus pikirkan adalah sektor hilir sendiri yang kemudian kita masih ada permasalahan gitu terkait dengan refinery yang secara jumlah belum mumpuni gitu. Solusi yang dihadirkan di hilir sendiri seperti apa? Kalau kita bicara hilir kan masalah investasi lah itu, kan, ya kan? Ya memang harus ada apa namanya kita undanglah investor. Kemarin kalau nggak salah kan untuk kedatangan Raja Arab itu kan sudah mereka bersedia untuk membantu investasi yang di mana di Jawa Tengah ya. Jadi untuk refinery kan. Nah ini yang harus kita tempuh. Saya kira langkah-langkah pemerintah sekarang ini saya kira sudah lebih konkret lah, ya kan. Jadi tapi kan tidak bisa overnight. Kan begitu dikeluarkan kebijakan langsung. Nah kemarin kan ada berita juga ada lelang untuk daerah minyak juga nggak ada yang mau kan gitu. Kita nggak bisa paksa juga investor kan. Apakah ini terkait dengan regulasi yang masih berbelit? Mungkin mengatakan harga minyak juga ini kan jadi sepi juga lah, lesu kan gitu. Nah jadi pemerintah saya kira mungkin juga lelang itu juga mungkin kewajibannya mungkin dikurangi juga kan gitu, untuk menarik investor datang kan gitu. Ya, dilihat dari langkah pemerintah, kemudian juga sebetulnya ada challenge yang lain terkait dengan sedang turunnya harga minyak dunia. Sebetulnya kita akan sampai ke posisi ideal itu membutuhkan waktu berapa lama sebetulnya, Pak? Kalau saya sih pengalaman saya lihat ya ini sama dengan di tambang juga ya. Ini kan ada siklus ekonominya, ya kan? Itu ada siklus ekonominya. Jadi yang sekarang ini terjadi saya kira normal-normal saja. Nah, cuman kemarin itu kan dibarengi dengan penemuan adanya shale oil di Amerika kan, gitu. Nah, kemudian beberapa masalah lain kan gitu. Nah, jadi ini bercampur semua bertemu pada saat yang sama kan gitu. Nah, jadi memang kalau minyak itu kan dampaknya itu dunia kan gitu. Bukan hanya internal, eksternal juga sangat mempengaruhi. Apakah Anda kemudian melihat bahwa memang penguasaan teknologi oleh SDM di sektor migas sendiri ini yang kemudian menjadi salah satu permasalahan mengapa target lifting minyak belum ideal, kemudian eksplorasi juga belum. Ya, kalau teknologi itu is there kan, sudah ada di situ semua kan. Seperti saya bilang tadi itu, lifting itu kan misalnya secondary recovery itu mendunia itu bukan hanya kita. Jadi memang teknologi itu minyak itu berlaku untuk universal. Misalnya kalau ada penemuan teknologi di Medan ya kita di Amerika misalnya kan, atau di Cina atau di Arab, tinggal kita aplikasikan saja di sini. Toh mereka juga recovery-nya sama saja, sekitar 30% juga. Apa untungnya untuk pemerintah Indonesia sendiri jika kemudian bergabung dengan OPEC dalam hal transfer teknologi, SDM dan lain sebagainya? Kita akan bahas usai jeda, Pak Simon. Kami akan segera kembali, tetap di Hot Economy.